Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar, terutama kepada adik-adik kelas 7. Kita akan belajar bilangan bulat. Sekarang di channel Mahdi Bahtiar kita akan belajar bilangan bulat bagian kedua. Bagian pertama kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Di perkalian bilangan bulat, adik-adik harus tahu dulu perkalian tanda ya. Tanda positif kali positif hasilnya positif. Contohnya 5 kali 4 sama dengan 20. Ini kedua-duanya bilangan positif, hasilnya positif. Kemudian negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan 20. Kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif. Contohnya 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Nah, yang ini ya, ketika kedua tanda yang dikalikan sama, maka hasilnya positif. Kedua tanda yang dikalikan berbeda, maka hasilnya negatif. Tuh. Jadi harus hafal perkalian tanda, harus tahu ya. Kemudian yang kedua sifat. Sifat dari perkalian juga harus tahu. Pertama sifat komutatif. Sifat komutatif itu A dikali B sama saja dengan B dikali A. Jadi posisi tidak menentukan ya di sini. Mau di depan mau belakang hasilnya akan sama saja. Contohnya 6 dikali negatif 3 sama saja dengan negatif 3 dikali 6. 6 positif, 3 negatif, positif kali negatif negatif, 6 kali 3 18, jadi negatif 18. Yang ini negatif kali positif negatif, 3 kali 6 18, negatif 18, sama saja hasilnya negatif 18. Sifat asosiatif perkalian. Asosiatif itu artinya adalah pengelompokan. Ketika perkalian dikelompokkan dengan kelompok yang berbeda, bentuknya seperti ini, hasilnya akan sama saja. Yang ini yang dikelompokkan A dengan B, yang ini B dengan C. Contohnya 3 dikali 2 yang dikelompokkan ini, kemudian dikali 5, sama saja dengan 3 dikali yang dikelompokkan 2 kali 5. Kita lihat ya, 3 kali 2, 6. Kemudian 6 dikali 5, 30. Yang ini 2 dikali 5 dulu, 10. Kemudian dikali 3, 30. Kiri 30, kanan 30. Hasilnya sama saja. Ini bentuk perkalian ini mau ada tanda negatif juga hasilnya sama ya. Jadi sifat asosiatif perkalian berlaku ya pada perkalian. Sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Kemudian sifat distributif ya, penyebaran. Ini A dikali B ditambah C itu sama saja dengan A kali B kemudian ditambah A dikali C. Ini sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang ini sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya 10 dikali 5 ditambah 3 itu kita bisa tulis 10 kali 5 kemudian ditambah 10 kali 3. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 10 dikali, yang ini ditambahkan dulu 5 tambah 3 8, berarti 10 kali 8. Nah, yang ini 10 kali 5 50 ditambah 10 kali 3 30. 10 kali 8 80, 50 tambah 30 juga 80. Sama ya. Jadi sifat distributif juga terpenuhi pada perkalian. Jadi ketiga sifat ada di perkalian. Kemudian faktor dan bilangan prima. Pertama yang dipelajari faktor bilangan bulat. Untuk faktor ini cara mencarinya adalah kita mencari bentuk perkaliannya yang menghasilkan bilangan tersebut. Nah, biasanya faktor ini yang dicarinya adalah faktor bilangan bulat positif saja, yang negatif tidak. Karena kan bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Contohnya tentukan semua faktor positif dari 6. Nah, kita lihat berarti kita harus mencari perkalian yang hasilnya 6 adik-adik. Berapa perkalian yang hasilnya 6? Nah, kita akan jawab. Nah, dicari dulu perkalian yang menghasilkan 6, yaitu 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3, atau 6 dikali 1, kemudian 3 dikali 2, sama dengan ini ya. Berarti ada ini saja diwakili oleh ini. Jadi 6 dikali 1-nya tidak usah ditulis, 3 dikali 2 juga tidak usah ditulis karena terwakili oleh ini. Baru kemudian tinggal disusun angka-angka yang ini yang sudah kita dapatkan. Maka faktor 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 dari sini ya adik-adik.
Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita lihat 6. 6 ini faktornya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu angkanya 1, 2, 3, 6. Ada 4 faktor. Ada 4 faktor. Apakah 6 bilangan prima? Nah, 6 bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor. Itu ya adik-adik, mudah-mudahan paham. Karena memang ini juga sudah dipelajari waktu di tingkat dasar. Tentukan bilangan berikut bilangan prima atau bukan. Nah, silakan coba adik-adik ditelaah dulu yang mana yang bilangan prima, yang mana yang bukan. Oke, sudah. Oke, kita lihat. 1 itu bukan bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor, yaitu 1. 2 itu bilangan prima karena memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Karena 1 dikali 2, 2. Tidak ada yang perkalian yang lain yang menghasilkan 2. 3 juga bilangan prima karena 3 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. Nah, 4 bagaimana? Nah, 4 bukan bilangan prima karena memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Dari mana 1, 2, dan 4? Ingat perkaliannya ya. 1 dikali 4 hasilnya 4, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, 2-nya cukup ditulis 1 kali karena angkanya yaitu itu saja ya. Itu untuk perkalian bilangan bulat yang harus adik-adik pahami. Kalau misalkan belum paham, silakan bertanya ya, tanya ke teman yang tahu, atau tanya ke orang tua, atau tanya ke bapak dan ibu guru, atau di channel sini bisa bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat sama saja harus hafal aturan pembagian tanda, sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika yang dibagi tandanya sama maka hasilnya positif, ketika yang dibagi tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. Sederhanakanlah bentuk di bawah ini. Nah, ini ada 3 soal yang kita akan coba memakai pembagian. Nah, yang A 92 dibagi negatif 4. Nah, ini tandanya dulu kita bagikan, ini positif, ini negatif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, jadi negatif. Baru angkanya yang kita bagi, kita coba bagi kurung ya barengan. Nah, 92 dibagi 4. Bagaimana menyelesaikan ini? Pertama kita bagi dulu 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 adalah 2. Kemudian 2 dikali 4. 2 dikali 4 8. Kemudian dikurangi 9 dikurangi 8 1. Nah, 2 yang ini turun karena 1 belum bisa dibagi 4, jadi 2 kita turunkan. Jadinya 12. 12 dibagi 4 berarti ya 3. Nah, 3 kemudian dikali 4 hasilnya 12. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Nah, berarti sudah dapat jawabannya adalah 23. Tapi negatif tadi ya. Jadi jawabannya negatif 23. Nah, sekarang yang B 45 dikali 64 dibagi 16. Nah, cara biasanya adalah ini dikalikan, kemudian baru dibagi. Lebih repot. Nah, ada cara lain yaitu kita bagi terlebih dahulu. Baginya dengan cara kita coret saja. Ya, coret itu artinya bagi. 64 kita coret dengan 16 artinya 64 dibagi 16. Berapakah 64 bagi 16? Silakan adik-adik. 4. Nah, baru 45 sama dengan 45 dikali 4. 45 dikali 4 berapa? 4 kali 5 20, 4 kali 40 160. Jadinya 180. Tuh, kemudian yang C. Nah, yang C ini sama ya. Kalau cara biasanya pembilang kali pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut kali penyebut, kemudian dibagi. Nah, repot. Ada cara lain, kita sama seperti tadi, kita coret-coret. Coret-coret itu artinya kita bagi. Yang mana yang bisa dibagi? Nah, yang mana saja yang bisa dibagi boleh. Yang penting pembilang dengan penyebut, atas dengan bawah ya. Jangan yang sejajar yang kita bagi. Nah, kita bagi misalkan 45 dengan 15. Berapakah 45 dibagi 15? Hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua,
49 dibagi negatif 7. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 49 bagi 7, 7. Jadi hasilnya negatif 7. Kemudian yang bisa dibagi lagi, oh iya, simpennya di angka yang besar ya adik-adik. Ini 45, di sini 49, jadi disimpannya di situ. Sekarang kita lihat 34 bagi 17 besaran 34. Jadi nanti simpannya di sini. 34 dibagi 17, 2. 2-nya simpan di angka yang besar. 2 ya. Nah, berarti sama dengan 3 yang ini dikali negatif 7 kemudian dibagi dengan 2. 3 dikali negatif 7 berarti positif kali negatif, negatif 3 kali 7, 21. Dibagi 2, berapa 21 dibagi 2? 20 bagi 2, 10, 1 dibagi 2 setengah atau 0,5. Berarti jawabannya negatif 10,5. Nah itu ya adik-adik berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan paham. Untuk sifat tadi, sifat komutatif, asosiatif, kemudian distributif tidak berlaku pada pembagian bilangan bulat karena memang tidak bisa ya. Misalkan contohnya, apakah 12 dibagi 4 itu sama dengan 4 dibagi 12? Nah, tentu saja tidak ya. Tidak berlaku jadinya sifat komutatif pada pembagian ya. Baik komutatif, asosiatif maupun distributif tidak berlaku. Sekarang kita akan melihat pembahasan soal. Ini ada soal-soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Penjumlahannya juga ada. Kita akan jawab yang pertama. Yang pertama kita akan lebih mudah dibuat titik 2-nya atau baginya jadi memakai per ya. Nah, cara menyelesaikan ini bagaimana? Ya, mungkin adik-adik bingung. Ini yang dicari nilai N. Kalau kita tidak terbiasa mengerjakan soal, ya kita akan bingung bagaimana solusi mengerjakannya. Tapi di sini kan per itu artinya bagi, jadi bisa kita bagi. Kalau kita bisa bagi, kita bagi karena ini bisa dibagi ya. Negatif bagi negatif positif kan 54 dibagi 2 bisa. Jadi kita coret ya. Kalau atas dengan bawah baginya lebih mudah kelihatan, kita coret. Jadi negatif 54 kemudian dibagi negatif 2. Ingat negatif bagi negatif positif. Nah, 54 bagi 2 adalah 27. Maka bisa kita tulis 27 per N sama dengan 9. Nah, artinya kan gini. 27 dibagi berapa yang hasilnya 9? Coba adik-adik, 27 dibagi berapa yang hasilnya 9? Berarti kan sama saja artinya dengan 9 dikali berapa yang hasilnya 27. 9 dikali berapa yang hasilnya 27? Ya, 3. Jadi N-nya jawabannya adalah 3. 27 bagi 3, 9. Atau 9 dikali 3 sama dengan 27. Itu ya. Kemudian nomor 2. Tentukan 5P tambah 3Q dikurangi R. P-nya diganti oleh negatif 2. Q-nya oleh 4. Dan R-nya oleh 3. Jadi ini diganti negatif 2. Ini diganti 4. 5P artinya 5 dikali P. Berarti 5 dikali negatif 2. Ditambah 3Q artinya 3 dikali Q berarti 3 dikali 4. Kemudian dikurangi R berarti dikurangi 3. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Ini menggantikan P, ini menggantikan Q, yang 4 ini ya, yang ini menggantikan R. 5 dari sini, 3 dari sini. Kemudian kita kalikan. 5 dikali negatif 2 positif dikali negatif, negatif berarti negatif. 5 kali 2 10 berarti negatif 10. 3 kali 4 12 kemudian dikurangi 3. Berarti negatif 10 ditambah 12 dikurangi 3. Nah, adik-adik masih ingat nggak penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sekarang kita coba. Ini hasilnya berapa? Nah, ini kita bahas. Hasilnya adalah negatif 10 ditambah 12 hasilnya 2 ya. Hasilnya 2, kemudian 2 diambil 3 berarti hasilnya negatif 1. 2 diambil 3 itu sama saja dengan 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Kemudian nomor 3. 12 ditambah 3 kali 5 ditambah negatif 4 ditambah 16 kemudian dibagi negatif 3. Nah, ini yang berarti kita harus mengerjakan ini dulu, kemudian sama ini yang di dalam kurung.
Maka hasilnya 12 tetap 12, 3 kali 5, 15 ditambah, nah ini min 4 tambah 16 itu hasilnya 12, kemudian dibagi negatif 3. Nah 12 ditambah 15, 27 ya, kemudian yang ini dibagi 12 dibagi negatif 3, negatif 4. Nah berapa 27 dibagi ditambah negatif 4? Berarti ingat ya, untuk penjumlahan, aturan penjumlahan itu kalau lihat yang lebih besar positif, berarti hasilnya nanti positif, jadi positif bukan negatif. Kemudian ini tinggal dikurangi saja, 27 dikurangi 4 berapa? 23, berarti hasilnya 23 atau positif 23. Nah itu sekarang kita ke pembahasan nomor 4. Jadi ada 5 pembahasan soalnya, sekarang nomor 4. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Nah ini soal seperti ini mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya di kelas 6 waktu di tingkat dasar. Nah mungkin udah lupa ya, atau masih ada yang ingat, mudah-mudahan masih ingat. Ini cara mengerjakannya pakai apa? Ini cara mengerjakannya adalah pakai EPB, faktor persekutuan terbesar. Cara mencari EPB bagaimana? Nah pertama kita tulis dulu ini angka-angka ini 20 bagi 16 bagi 12. Nah cara mencari EPB ada berbagai cara ya, bisa pakai pohon faktor, bisa pakai tabel, dan lain sebagainya. Kita pakai tabel tapi caranya agak berbeda. Pertama kita mencari EPB itu cari angka yang bisa dibagi ketiga-tiganya. Nah, EPB itu angka yang bisa dibagi ketiga-tiganya. Kita lihat di sini yang bisa dibagi 20, 16 dengan 12 berapa? Nah, langsung saja kita kelihatan 4 ya, kita bagi 4. Ketiga-tiganya bisa dibagi nih, 20 bagi 4, 5, 16 bagi 4, 4, 12 bagi 4, 3. Nah ini berarti ketiga-tiganya bisa dibagi 4, berarti 4 ini sebagai EPB. Sekarang masih ada nggak di sini kita bisa bagi nggak ketiga-tiganya? Tidak. Ada nggak dua angka yang bisa dibagi? Juga tidak ada, berarti ini sudah beres. Berarti ini EPB-nya dan KPK-nya adalah semuanya, yang di bawah ini sama yang di samping. Maka EPB-nya adalah 4, ini angka yang bisa membagi ketiga-tiganya. KPK-nya adalah yang di bawah ini sama yang di samping. Jadi KPK-nya 4 kali 5 kali 4 kali 3. 4 kali 5 20, 4 kali 3 12, 12 dikali 20 240. Nah ini yang kita perlukan EPB. Jadi berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Nah, EPB-nya sama dengan 4. Berarti kandang yang harus dibuat Pak Amin adalah 4 buah. 4 buah ya. Dengan masing-masing di tiap kandangnya ada ini. Ayam ada 5. Kemudian itik ada 4 dan angsa ada 3. Ini di tiap kandangnya. Kandangnya ada 4. Itu mudah-mudahan paham ya. Kemudian soal terakhir ini ada Domu, Beni, dan Mangara memotong rambut. Sudah terbiasa Domu setiap 20 hari sekali, Beni setiap 25 hari, Mangara setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut. Nah kalau seperti ini memakai apa adik-adik cara menyelesaikannya? Memakai KPK. KPK apa singkatannya? Komisi ya, bukan yang komisi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan, tetapi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana cara mencari KPK? Ya, berbagai macam cara ya. Bisa pakai cara kelipatan, bisa pakai cara pohon faktor, bisa pakai tabel juga bisa. Tapi kita akan cari pakai tabel. Tabelnya seperti yang tadi ya, yang ini. Kita berarti angkanya ini 20, 25, dan 30. Pertama kita cari dulu angka yang bisa membagi ketiga-tiganya. Yang bisa membagi ketiga-tiganya berapa nih? 5 ya, 5. 20 bagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. 30 bagi 5, 6. Nah ini. Berarti ini nanti untuk EPB karena membagi tiga-tiganya. Sekarang
Ini masih bisa nggak dibagi ketiga-tiganya? Tidak ya, karena ada 5. Nah, berarti untuk FPB beres. FPB-nya adalah 5. Sekarang kita bagi, ada yang bisa dibagi nggak antara dua bilangan? Ada. 4 dengan 6 bisa kita bagi dengan 2 ya. 2. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2, 5. 6 dibagi 2, 3. Nah ini. Kemudian sudah masih bisa dibagi enggak? Ketiga-tiganya enggak. Atau dua angka yang bisa dibagi? Enggak. Nah, kalau enggak berarti sudah beres. FPB-nya adalah 5. KPK-nya adalah angka ini yang di bawah dengan yang di samping ya, gitu. Cara mencari FPB dan KPK yang tabel ini sistem tabel tapi lebih simpel ya. Tidak usah banyak membaginya. PB-nya 5 berarti KPK-nya adalah 5 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3. 5 kali 2 10, 2 kali 5 10, 10 kali 10 100, 100 dikali 3 300. Nah, yang di sini yang diperlukan adalah KPK. KPK-nya 300 berarti setiap 300 hari sekali mereka bercukur bersama-sama. Pertanyaannya berapa bulan? Berarti 300 hari itu berapa bulan? 300 hari adalah 10 bulan. 300 bagi 30. Nah itu saja yang dipelajari di channel Mahdi Bahtiar pada bagian kedua ini, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan di sini di kolom komentar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.